Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Mind Mapping, Picture Mapping, dan Concept Mapping. Nama anggota kelompok kami Dini Rohmatus Salamah dengan NIM 12205193042, Irma Ratna Fitriani 12205193083, Wanda Nur 12205193166, Like Wahyu Anggraini 12205193197, dan Alicia Aina Ayla 12205193258. Materi yang pertama adalah mind mapping. Mind mapping itu sendiri adalah model pembelajaran kooperatif atau cara memetakan ide yang ada pada otak kanan dan kiri pada manusia dalam bentuk kata, warna, garis, dan juga gambar. Sedangkan manfaat mind mapping itu sendiri bagi anak, yang pertama dapat membantu untuk berkonsentrasi atau memuaskan perhatian dan lebih baik dalam mengingat. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan visual dan keterampilan observasi. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikatif. Yang keempat, melatih inisiatif dan rasa ingin tahu. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan daya cipta. Yang keenam, meningkatkan kecepatan berpikir dan mandiri. Yang ketujuh, menghemat waktu sebaik mungkin. Yang kedelapan, membantu mengembangkan diri serta merangsang pengungkapan pemikiran. 9. Membuat tetap fokus pada ide utama maupun semua ide tambahan. Dan yang ke-10, membantu menggunakan kedua belahan otak yang membuat terus ingin belajar. Sedangkan untuk kepentingan belajar, manfaatnya yang pertama, merancang kurikulum pengajaran yang komprehensif. Yang kedua, menyatukan materi pengajaran dari berbagai sumber. Yang ketiga, meringkas materi pengajaran. Yang keempat, mengembangkan ide materi pengajar. Yang kelima, mempersiapkan presentasi mengajar. Yang keenam, manajemen waktu dalam mengajar. Dan yang ketujuh, merancang soal-soal ujian. Berikutnya yaitu langkah-langkah pembuatan mind mapping. Yang pertama, dimulai dari tengah sebuah halaman kosong mengarah ke samping. Karena dengan mulai dari tengah bisa memberikan kebebasan otak untuk menyebarkan idenya ke segala arah. 2. Menggunakan image atau gambar untuk ide dan mengembangkan imajinasi. Gambar tersebut juga bisa membuat mind mapping lebih menarik. Bisa membuat fokus, bisa membantu untuk konsentrasi, dan memberikan otak untuk lebih kreatif lagi. Yang ketiga, menggunakan warna. Karena dengan menggunakan warna bisa lebih membuat menarik si otak untuk lebih semangat lagi dalam menghidupkan mind mapping. 4. Menghubungkan cabang utama ke gambar pusat dan menghubungkan cabang tingkat kedua dan tingkat ketiga ke tingkat pertama dan tingkat kedua. Karena otak akan bekerja dengan asosiasi. Ini menghubungkan 2 atau 3 atau 4 hal-hal yang bersamaan. Kelima, buatlah cabang melengkung dari garis lurus. Karena tanpa apa-apa selain garis lurus, itu membosankan bagi otak Anda. Yang keenam, gunakan satu kata kunci per baris, karena dengan menggunakan kata kunci tunggal dapat membuat mind mapping Anda lebih banyak kekuatan dan fleksibel. 7. Gunakan seluruh gambar, karena pada setiap gambar itu mengandung 1000 kata. Jadi jika Anda hanya memiliki 10 gambar pada mind mapping, itu sebanding dengan 10.000 kata dari catatan yang Anda buat. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan mind mapping. Untuk kelebihan mind mapping, dapat meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Dapat memudahkan otak dalam memahami dan menyerap informasi secara cepat,
dapat memudahkan siswa dalam mengingat, dapat memusatkan perhatian siswa, dapat menyenangkan bagi siswa, serta dapat mengaktifkan seluruh bagian otak siswa. Sedangkan untuk kekurangan mind mapping, yaitu memerlukan banyak alat tulis seperti spidol warna-warni, memerlukan latihan sehingga siswa terbiasa dan mahir, dan memerlukan banyak waktu kreatif yang lama. Selanjutnya yaitu picture mapping. Picture mapping adalah penggambaran ide atau gagasan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kolaborasi dengan gambar-gambar baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian manfaat dari picture mapping. Tema utama terdefinisi dengan sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Yang kedua, level keutamaan informasi teridentifikasi dengan baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. Yang ketiga, hubungan masing-masing informasi dengan mudah dapat dikenali. Yang keempat, masing-masing picture mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. Selanjutnya, langkah pembuatan picture mapping. Langkah pembuatan picture mapping yang pertama, mencari ide pokok atau topik materi. Misalnya, materi tentang sistem pencernaan. Buat tulisan atau gambar di tengah tentang sistem pencernaan. Yang kedua, buat banyak cabang yang berhubungan dengan topik utama. Buat cabang-cabang dari sistem pencernaan tersebut. Yang ketiga, gambar subtopik dari topik utama, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang. Buat subtopik organ apa saja yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Yang keempat, kemudian tiap subtopik beri cabang yang mengarah pada gambar ciri-ciri fungsi hingga strukturnya. Yang kelima, gunakan gambar yang sesuai saat membuat picture mapping. Hal ini bisa membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan picture mapping. Kelebihan 1. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. 2. Mengembangkan motivasi untuk belajar lebih baik. 3. Melatih siswa cepat tanggap atas materi yang disampaikan karena diiringi gambar-gambar. 4. Menarik bagi siswa karena melalui media gambar. 5. Siswa lebih konsentrasi serta asik karena berkaitan dengan gambar. Kekurangan dari picture mapping adalah tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Konsep mapping. Pengertian konsep mapping adalah suatu konsep yang disajikan berupa kaitan-kaitan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi. Konsep-konsep tersebut dikaitkan dengan kata-kata tertentu sehingga akan saling keterkaitan. Manfaatnya dapat membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu ingatan dengan mudah, jauh lebih mudah daripada pencatatan tradisional. Kedua, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, dapat membantu siswa dalam mengorganisasikan informasi-informasi yang masuk dalam pikirannya, sehingga materi yang dipelajari tidak mudah terlupakan begitu saja. Dan diharapkan dapat menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta mampu memberikan makna bagi siswa sehingga materi yang diberikan oleh guru dapat diterima dengan baik dan menetap dalam ingatan siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Langkah pembuatannya: memilih suatu bahan bacaan, mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sebuah konsep, menentukan konsep-konsep yang relevan, mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama, mengurutkan konsep-konsep dari yang inklusif ke yang kurang inklusif. Tempatkan ide utama di tengah ataupun di puncak peta tersebut. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran konsep mapping:
1. Siswa mudah memahami materi ajar. 2. Siswa dapat mengembangkan materi yang telah diberikan padanya. 3. Siswa mampu meningkatkan antar bagian komponen-komponen yang terkait dalam satu konsep. 4. Menumbuhkan kreativitas belajar anak. 5. Siswa jenuh kalau banyak materi terlalu banyak. Tetapi dengan melihat peta konsep ia sudah tahu arah pembelajaran itu kemana. Kekurangan model pembelajaran konsep mapping. 1. Guru yang kurang mempersiapkan konsepannya dengan benar. 2. Bahan bacaan siswa kurang tersedia dalam membuat peta konsep. Yang ketiga, sulit mengajak siswa untuk berpikir secara konkret yang termuat dalam peta konsep.